Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat ya, dan tetap semangat untuk mendengarkan informasi yang akan disampaikan oleh Ustazah hari ini. Nah teman-teman, alhamdulillah ya, di pekan ini kita bertemu kembali di pembelajaran fikih, dan insya Allah masih tetap bersama dengan Ustazah Dian. Namun sebelum kita membahas lebih lanjut terkait dengan materi kita hari ini, angka lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya teman-teman, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan dalam mengerjakan proyek dan juga dalam menyerap informasi yang akan disampaikan hari ini. Sudah siap untuk berdoa teman-teman? Mari kita mulai ya. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah teman-teman, hari ini kita masih berada di bab salat. Namun untuk pembahasannya, hari ini kita akan membahas mengenai hal-hal yang dapat membatalkan sholat, dan juga nanti ada tata cara terkait dengan sholatnya teman-teman. Mari kita bahas ya teman-teman. Nah sebelumnya Ustazah izin ingatkan kembali terkait dengan hukum sholat. Mungkin teman-teman sudah tahu hukumnya seperti apa, namun Ustazah ingatkan kembali. Nah teman-teman, hukum sholat, ulama kaum muslimin telah sepakat teman-teman bahwa hukum sholat yaitu wajib. Jadi apabila ditinggalkan maka teman-teman akan berdosa, dan ketika dilaksanakan maka akan mendapatkan pahala. Nah hal ini mengacu kepada Al-Quran, Sunnah, dan ijma ulama. Nah teman-teman, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 43, dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang yang ruku. Nah, ijma ulama telah bersepakat teman-teman bahwa sholat 5 waktu hukumnya adalah wajib. Jika dilaksanakan mendapatkan pahala, dan jika tidak dilaksanakan maka akan mendapatkan dosa. Nah, Rasulullah SAW bersabda, sholat adalah tiang agama. Barang siapa yang menegakkan sholat, maka berarti ia menegakkan agama. Dan barang siapa yang meninggalkan sholat, berarti ia merobohkan agama. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, sekarang kita beranjak kepada materi di pembahasan kita hari ini, yaitu mengenai hal-hal yang membatalkan sholat. Nah, teman-teman, ketika kita sholat, maka kita harus juga memperhatikan wudhu kita teman-teman. Apakah wudhu kita sah atau tidak? Karena ketika wudhu kita tidak sah, maka sholat kita pun menjadi tidak sah teman-teman. Nah, yang pertama di sini yaitu kita akan bahas terkait dengan hal-hal yang membatalkan wudhu terlebih dahulu, agar wudhu teman-teman sah dan sholatnya pun menjadi sah. Nah, yang pertama yaitu keluar sesuatu dari 2 lubang, yaitu keluar air kencing, mani, maji, waji, keluar angin, dan kotoran. Yang kedua yaitu tertidur pulas. Yang ketiga yaitu hilang akal, baik karena gila ataupun mabuk. Nah, yang keempat yaitu ketika sudah memakan daging unta. Nah, ketika teman-teman memakan daging unta, posisinya pada saat itu sudah berwudu, maka teman-teman harus berwudu kembali, karena itu bisa membatalkan wudu. Nah, hal-hal yang dapat membatalkan sholat yang selanjutnya yaitu makan dan minum. Nah, teman-teman, pastikan ketika teman-teman sudah mulai sholat, itu tidak ada lagi yang makan dan minum teman-teman. Karena nanti ketika teman-teman masih makan dan minum, tentu saja sholatnya menjadi tidak fokus, tidak khusyuk. Ya, ada sholat kita menjadi batal. Jadi pastikan ketika teman-teman sudah mau sholat, bagian mulut teman-teman itu sudah tidak ada makanan dan juga minuman lagi. Pastikan bersih. Yang ketiga yaitu tertawa.
Nah, yang keempat, berbicara pada saat sholat. Nah, teman-teman, perlu kita ketahui, ketika kita sholat, itu kan ada bacaannya ya teman-teman, bacaan sholat. Nah, ketika kita bicara, maka bicara kita tersebut, itu tidak ada hubungannya dengan bacaan sholat tersebut. Maka kita seperti menambahkan bacaan-bacaan sholat, yang tentunya tidak boleh ya teman-teman. Jadi ketika kita sudah mulai sholat, pastikan tidak ada kata apapun yang keluar dari mulut kita selain itu bacaan sholat atau yang sudah ditentukan di dalam sholat. Jadi pastikan berhati-hati teman-teman. Ketika sudah mulai sholat, sudah teman-teman fokus. Abaikan teman yang mengajak ngobrol, abaikan pertanyaan-pertanyaan mungkin yang ada di sebelah teman-teman, abaikan. Pastikan teman-teman sudah fokus karena teman-teman sedang menghadap Allah. Bacaan yang dibaca cukup bacaan sholat saja, tidak perlu obrolan-obrolan yang lain atau perkataan yang lain, karena hal tersebut dapat membatalkan sholat. Nah, ketika teman-teman sudah tahu, yang teman-teman tetap melaksanakannya, maka teman-teman berdosa. Sudah teman-teman berdosa, sholatnya pun batal. Jadi pastikan ketika teman-teman sudah tahu, silakan dipraktikkan dan tidak diulangi untuk berbicara pada saat sholat. Nah, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya di dalam sholat tidak diperbolehkan ada perkataan manusia di dalamnya, kecuali tasbih, tahmid, takbir, dan bacaan Al-Quran. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, selanjutnya yang kelima, yaitu meninggalkan salah satu syarat atau rukun sholat dengan sengaja. Nah, pastikan teman-teman ketika sudah mulai sholat, teman-teman khusyuk sholatnya, tidak perlu memikirkan yang lain. Nah, teman-teman pastikan ikuti tata caranya yang seperti apa yang benar dalam sholat, agar syarat dan rukunnya tidak tertinggal. Yang keenam, secara sengaja banyak melakukan gerakan yang bukan merupakan gerakan sholat. Nah, teman-teman, terkadang banyak dari kita sering sekali mungkin ada yang merasa gatal atau merasa pegal kakinya, lalu kita menggerakkan tubuh kita secara berlebihan. Nah, itu tidak boleh teman-teman. Pastikan teman-teman bisa menahannya. Ketika teman-teman merasa gatal, mungkin cukup sekali menggaruknya. Nah, tidak perlu sampai berlebihan berkali-kali. Nah, hal tersebut dapat membatalkan sholat. Begitupun ketika teman-teman mungkin berada di sebelah temannya, lalu teman-teman bercanda dengan temannya sampai mungkin menabrakkan tubuh teman-teman kepada temannya. Nah, itu pun berlebihan teman-teman bergeraknya, dan itu batal. Apalagi teman-teman misalnya sampai menyentuh tubuh temannya atau mencolek tubuh temannya. Nah, itu juga tidak boleh, karena teman-teman sudah melakukan gerakan di luar dari sholat, apalagi gerakannya berlebihan. Dan pastikan ketika sudah waktunya sholat, silakan teman-teman fokus pada gerakan sholatnya saja. Tidak perlu ditambahi, tidak perlu dikurangi. Cukup gerakan yang memang gerakan sholat. Fokus, karena ketika teman-teman seperti tadi, ketika teman-teman sudah tahu ilmunya seperti apa, lalu teman-teman tetap mengulanginya lagi, teman-teman tetap bergerak berlebihan, apalagi sampai melukai tubuh temannya. Nah, teman-teman itu berdosa, karena teman-teman sudah tahu ilmunya, tapi teman-teman tidak praktikkan. Seharusnya teman-teman ketika sudah tahu, silakan diaplikasikan. Oke, aku sedang sholat, berarti aku tidak boleh bergerak berlebihan. Gerakan sholat seperti apa? Nah, teman-teman silakan ikuti gerakan sholat yang memang sudah ditetapkan, tata cara sholatnya seperti apa. Ketika kita sudah tahu, pastikan diaplikasikan dan tidak dilakukan kesalahannya teman-teman. Karena maka kita akan berdosa, karena kita sudah tahu ilmunya, tapi kita tetap melakukan kesalahan yang ada. Nah, teman-teman, berikut ini ada tata cara mengenai sholat. Silakan teman-teman boleh amati, silakan teman-teman boleh perhatikan seperti apa tata cara sholatnya. Pastikan tidak dilebih-lebihkan ketika kita sholat ataupun dikurangi ketika kita sholat. Silakan teman-teman, selamat melihat video tata cara sholat. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita akan mencontohkan tentang bagaimana adab sholat menurut Rasulullah SAW. Kita mulai saja, tidak panjang dan lebar. Yang pertama adalah mengucapkan takbir. Mengucapkan takbir ini disunahkan bersamaan dengan ketika mengangkat tangan. Mengangkat tangan sendiri ada dua cara. Yang pertama, sejajar dengan bahu.
Allahu Akbar. Kemudian tangan mengepal di pergelangan tangan. Kemudian cara yang kedua, sejajar dengan daun telinga. Allahu Akbar. Kemudian tangan mengepal di pergelangan tangan kiri, tangan kanan di atas tangan kiri. Kemudian setelah itu membaca Al-Fatihah, kemudian mengucapkan amin, lalu membaca surat di rakaat yang pertama dan rakaat yang kedua. Lalu setelah itu ruku, dan cara ruku adalah seperti ini. Jadi pastikan mata ke arah tempat sujud dan posisi dari punggung itu lurus. Kemudian bangkit dari ruku, i'tidal, sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Kemudian sujud, Allahu Akbar. Ini adalah salah satu contohnya. Allahu Akbar. Nah, untuk sujud sendiri ada dua cara. Yang tadi dicontohkan adalah lutut terlebih dahulu turun ke lantai. Cara yang kedua untuk sujud, setelah bangkit dari ruku i'tidal, yang kedua tangan dulu ke lantai. Baru kemudian kaki mengikuti. Ini cara sujud yang kedua. Allahu Akbar. Kemudian duduk di antara kemudian sujud kembali, Allahu Akbar. Kemudian tahiyatul awal, cara duduknya teman-teman bisa perhatikan seperti apa cara duduknya. Untuk kaki bisa diperhatikan kurang lebih seperti ini. Beda dengan tasyahud akhir. Kita lihat tasyahud akhir seperti apa. Ya, dirubah posisi. Ini untuk tasyahud akhir di rakaat yang kedua pada saat rakaat sholat subuh, rakaat keempat pada saat rakaat zuhur, asar dan isya, dan rakaat ketiga pada saat rakaat yang ketiga di sholat maghrib. Kemudian dari telunjuknya, posisinya kurang lebih seperti itu. Mata tetap mengarah ke tempat sujud. Kemudian selesai membaca doa tasyahud akhir, kemudian diakhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian singkat gambaran terkait dengan bagaimana tata cara sholat di dalam Islam. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillah ya teman-teman. Tadi teman-teman juga sudah menonton bagaimana tata cara sholatnya. Pastikan diikuti teman-teman. Bagaimana gerakan sholatnya, tidak dilebih-lebihkan. Mungkin gerakannya dilebihkan menjadi beberapa kali ataupun dikurangi. Itu pastikan tidak seperti itu. Nah, kesimpulan hari ini, sholat hukumnya adalah wajib. Hal tersebut mengacu kepada Al-Quran, Sunnah, dan ijma ulama. Batas yang memisahkan seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan sholat. Di dalam pelaksanaan sholat, ada hal yang dapat membatalkan sholat, salah satunya adalah berbicara pada saat sholat. Nah, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya di dalam sholat tidak diperbolehkan ada perkataan manusia di dalamnya, kecuali tasbih, tahmid, takbir, dan bacaan Al-Quran. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah teman-teman, semoga setelah kita mempelajari materi ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita untuk senantiasa melaksanakan sholat 5 waktu dengan tepat waktu. Nah, serta dapat memperhatikan hal apa saja yang dapat membatalkan sholat agar kita tidak melakukan hal-hal tersebut yang akhirnya membuat sholat kita menjadi batal. Nah, untuk proyek teman-teman hari ini, teman-teman praktikanlah gerakan sholat dan bacaan sholat yang terdapat di dalam video pembelajaran. Lalu dokumentasikan dalam bentuk video teman-teman. Nah, kirimkan proyek
melalui fitur tugas kelas yang terdapat di Classroom. Nah, teman-teman, apabila videonya terlalu besar ukurannya, silakan teman-teman bisa dikompres terlebih dahulu agar dapat diupload melalui tugas kelas. Ataupun teman-teman bisa menguploadnya terlebih dahulu ke dalam Drive teman-teman atau Google Drive teman-teman. Lalu setelah itu teman-teman sisipkan link tersebut ke dalam fitur tugas kelas agar teman-teman bisa menguploadnya. Ya teman-teman, terima kasih banyak teman-teman sudah mendengarkan informasi hari ini. Mohon maaf apabila Ustazah Dian ada kesalahan dalam menyampaikan informasi hari ini. Kurang lebihnya Ustazah Dian mohon maaf. Namun sebelum kita akhiri kegiatan kita, mari kita tutup dengan membaca hamdalah ya teman-teman. Sudah siap? Mari kita mulai. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.